Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala OPD atau yang mewakili, yang terhormat narasumber dari Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Ilham Rescue, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan pada malam hari ini untuk menghadiri acara talk show dalam rangka Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah mengucap basmalah bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan yang diwakili oleh Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Suparman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Magetan, Bapak Sunarto. Yang kami hormati Bapak Profesor Heru dari unsur akademisi. Yang kami hormati Bapak Gilang dari unsur dari unsur pengusaha, dunia usaha. Yang kami hormati Bapak Sukoco dari unsur media. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak-bapak semua dari Forum Desa Tangguh Bencana dan Forum Relawan Bencana. Mohon izin sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Pelaksana BWD Kabupaten Magetan, Bapak Ari Budi, yang mana pada saat ini beliau masih mengikuti rapat di Surabaya terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Maka beliau mewakilkan pada kami untuk membuka acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini sesuai dengan petunjuk Pak Bupati atas surat dari Kemendagri terkait pengurangan risiko bencana, bahwa saat ini dalam peringatan pengurangan risiko bencana secara nasional akan dilaksanakan di Kendari, dan di tiap kabupaten, kota, dan provinsi diharapkan mengadakan aksi kegiatan pengurangan risiko bencana. Jadi di Kabupaten Magetan terkait dengan pengurangan risiko bencana tahun ini kita mengadakan rangkaian kegiatan. Yang pertama, hari ini kita adakan talk show terkait dengan penanggulangan bencana. Yang selanjutnya direncanakan tanggal 21 nanti akan dilaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai. Tempatnya di Sungai Ulo, Desa Jajar, dan Sungai Ngelang. Yang mana kegiatan itu nanti akan melibatkan semua unsur, termasuk dinas-dinas penyelenggara penanggulangan bencana. Nanti kita akan surati, kita minta bantuan dukungannya. Teman-teman dari Forum Destana dan dari relawan bencana, dan juga nanti dari masyarakat Desa Kartoharjo, Desa Jajar, dan Desa Ngelang. Yang selanjutnya nanti di tanggal 22 sampai 25 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan jambore dari relawan bencana. Izin jambore dari relawan Destana. Itulah Bapak Ibu rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang paling penting
kami lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua FPRB Kabupaten Magetan atas terselenggaranya kegiatan pada malam ini. Jadi kita bekerja sama Bapak Ibu secara pentahilik, kegiatan FPRB ini rangkaiannya untuk malam ini diinisiasi dan diprakarsai oleh FPRB Kabupaten Magetan. Jadi semua fasilitas dari FPRB. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekedar sedikit sambutan dari kami mewakili Bapak Pimpinan. Ada kurang yang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Suparman. Selanjutnya menginjak acara inti, waktu kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan kok kurang banter nggih. Pindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Ora rugi lah mangan sate. Nggih to. Alhamdulillah sing dereng tepang kalian kula nggih to. Kula niki Mbah Karso. Nggih to, senajan tok umure 45. Iki intrane tuwek ngono iki. Niki alhamdulillah dipun undang kalian FWRB. Nggih, wonten pengurangan risiko bencana talk show nggih to. Alhamdulillah niki kerja bareng kalian Radio Rasi FM Magetan. Biasanipun kula live ning studio. Lah niki kok kali Pak Narto ken siaran ning BBD. Gek diemben undangane jare 1000 wong. Ya alhamdulillah sing teko para nom tuwa wis nglumpuk kabeh. Alhamdulillah wonten dalu punika wonten judulipun iki nggih angkringan ngoten nggih. Alhamdulillah angkringane Mbah Karso. Kula nyuwun tulung nggih, mengke lak kula matur angkringane Mbah Karso jenengan wangsuli sak jose ngoten nggih. Angkringane Mbah Karso nah, yuh jan luar biasa. Nggih nyuwun ngapunten, nggih wong tuwek nggih ngeten niki nggih dimaklumi nggih. Saderenge nggih nyuwun ngapunten menika Kepala BPBD Magetan, kalian Ketua Kalaksa, ugi PJ Bupati Pak Hergunadi mbok bilih dugi nggih to. Alhamdulillah menika saged sowan wonten adicara talk show kesiapsiagaan bencana. Senajan to gununge Lawu kobong, alhamdulillah pun radi sirep nggih to. Kula dembe nika nggih tindak gunung. Alhamdulillah ketepangan kalih Mas Nino mboten dugi niki. Lho kene lho, cah bagus. Ya, alhamdulillah siap siagane BPD karo jajarane luar biasa untuk memadamkan api. Nggih to, mugi-mugi Gunung Lawu enggal sae ngoten nggih. Alhamdulillah acara punika ugi dipun siaraken wonten Radio Rasi FM Magetan. Live menika saged dipun tingali dhateng aplikasinipun nggih wonten menika aplikasi Express Radio. Nggih, ugi wonten Facebookipun Rasi Magetan nggih Pak Dion. Oh nggih, alhamdulillah menika mangke ugi dipun unggah dhateng YouTube-ipun kersanipun menika adicarane tetep dilestarikan ngoten nggih. Niki sarene pun radi dalu. Kalau wau mbake sing ayu dhewe mang nang ndi? Lho kok cucu ngalih. Wonge wedi karo mbake. Wah lah, Mbak, jane iki jenengan ten wingking kula niki lho. Kena nggo takon-takonan. Nggih to. Iyalah. Alhamdulillah niki acaranipun dipun mulai kemawon nggih. Niki bicara soal pengurangan resiko bencana wonten Magetan. Alhamdulillah menika kerja bareng saking BPBD Magetan. Menika forum pengurangan resiko bencana ugi wonten Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia. Wah jan jos tenan kalian Radio Rasi FM Magetan. Nyuwun tulung tepuk tanganipun to nggih. Nah, ngoten lho. Semangat nika anak bojo dijak kabeh. Mbahe ora dijak. Sirkulak mbahe rondo ngono tak bae. Karena mbahe ya urung di bojo lho. Niki nyuwun sewu saking Bupati Magetan PJ-nipun mboten jugi nggih. Oh dereng rawuh. Lah niki kula wau enten sruwing-sruwing perwakilane kalian Pak Sunarto nggih. Alhamdulillah. Niki kula badhe tanglet niki. Niki jane piye ya? Ben penak kula mriku napa jenengan oh mriki mawon. Lah ngene iki wong tuwek ra duwe lungguh. Jenenge engko boyoke tumat tenan. Nah, ki piye tulisane? Nah, niki nyuwun tulung. Niki saking sedaya regulasi kegiatan kebencanaan niku saking anggotanipun sampun sedaya tumut napa niku mengurangi resiko bencana napa dereng. Monggo dipun asta mikipun. Mboten muni Mas. Engko soundku tak gawa ning nggonanku lho Mas tak revisi. Remisi apa revisi ngono kae? Tes. Lho. Tes. Nah, ngoten lho, Mas. Jenengan niku pun pinten taun mboten tepang kalian kula mboten sewaten studio lho. Lagi 6 sasi. Lha biasane bendina telepon wahi informasi ning Mbah Karso iki belas. Monggo niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah ngapunten menika Pak PJ Bupati dereng saged rawuh mbok bilih wonten kata acara ingkang baken sepindah Kabupaten Magetan telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada peraturan daerahnya, ada peraturan bupatinya, juga ada peraturan bupati terkait dengan pengelolaan dana desa. Intinya pemerintah Kabupaten Magetan telah berkomitmen dalam pengurangan risiko bencana termasuk penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Namun demikian, bencana merupakan urusan kita bersama. Artinya semua pihak, baik itu dari pemerintah kabupaten, bisa melalui OPD dan utamanya BPBD, kemudian dibantu dari forum pengurangan risiko bencana, ada juga forum relawan, dibantu pentahelik yang lain dari unsur akademi, dari unsur dunia usaha, dari unsur media massa, dari unsur masyarakat utamanya Destana, harus bahu-membahu. Siklus bencana mulai dari prabencana, respon tanggap darurat, maupun pemulihan bencana harus disengkuyung bareng-bareng. Di antara 200 sekian desa, mohon maaf nih, baru sekitar 26 desa yang sudah menyatakan dirinya desa tangguh bencana. Artinya apa? Komitmen dari pemerintah kabupaten memang belum secara progresif diikuti dengan terbentuknya desa tangguh bencana. Visinya kalau Magetan mau tahan dan tangguh, Mbah Karso, panjenengan pun cerita dewe. Kalau Magetan itu mau tahan dan tangguh, masyarakatnya ketahanannya tinggi, kelembagaannya tangguh, kemudian semuanya itu menjadi tanggon dalam pengurangan dan penanggulangan risiko bencana. Yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat.
Kalau kemarau panjang di tiap rumah mestinya segera dicek apakah itu listriknya piye, airnya piye. Nenek sewaktu-waktu nanti ada konslet seret kudu piye. Kemudian kalau kekeringan gimana? Hutane kering nek iso jadi selomot. Nah, ben ora kebakaran dan sebagainya. Jadi kesadaran masyarakat ini perlu dibangun oleh semua pihak. Kalau pemerintah saja betul sakit, Mbah. Meskipun sudah ada regulasinya. Berarti kudu bareng-bareng. Kudu bareng-bareng. Nah, jadi Bapak Ibu yang rawuh di sini harus bareng-bareng memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menangguhkan dan menahankan masyarakatnya masing-masing agar siap dan siaga dalam menghadapi bencana. Yang terakhir, pemerintah kabupaten melalui BPBD dan OPD terkait telah memberikan dana untuk pencegahan, dana untuk mitigasi, dana untuk respon tanggap darurat dan pemulihan. Kalau bisa dana-dana yang sudah ada di OPD masing-masing termasuk di dana desa, respon tanggap darurat dan pemulihan nek saged ora satinggu, tidak usah dipakai. Kalau tidak dipakai berarti mboten enten bencana. Nah, yang boleh dikerjakan adalah dana-dana untuk pencegahan dan dana-dana untuk mitigasi. Nah, jangan sampai mengharapkan dana yang masuk dalam akun belanja tak terduga dipakai. Kalau itu dipakai berarti ada bencana. Nah, terus bagaimana caranya supaya tidak dipakai belanja tak terduga itu? Ya sekali lagi, kesadaran masyarakat harus lebih baik. Bagaimana menumbuhkan kesadaran? Nah, ini profesor sebelah kula ini paling sakit mangke. Anu profesor wow kalian Bapak Heru gitu. Nah, alhamdulillah niki penjelasannya luar biasa. Mergo anu setiap desa kuwi duwe tangga bencana jan apa kuwi tagana ya. Sing iso membantu BPBD untuk ke sesuatu bencana terjadi di desanya sendiri-sendiri. Nah, niki kula badhe tanglet kalian Bapak Kalaksa. Menika Bapak Suparman Wilujeng Dalu Bapak dipun agem mekipun boten sandredeg kalian Mbah Karso. Niki Mbah Karso niki gaene ngarit mawon kok nggih. Nggih, Mbah. Jenengan kersanipun boten dredeg nggih to. Niki dinten Sabtu mengki kersanipun dipun damelne surat mengki ngobrol kalian Mbah Karso ten griyane Mbah Karso ten angkringan. Siap. Tem mriko pelayane niku kathah. Nggih to, mboten tem mriki mboten enten pelayane ngoten niku nggih. Niki badhe tanglet niki Bapak. Nah, niki terdapat 3 indikator kinerja saking BPBD gitu dalam upaya meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. Menika wonten pinten mawon indeksipun. Mbok pilih menika kaping sepindhahipun menika indeksipun ketahanan daerah. Kaping loronipun cangkupan kejadian bencana yang tertangani lan ugi presentase destana madya yang terbentuk gitu. Nah, menurut Kalaksa gitu. Menika terbentukipun desa tangguh bencana utawi destana menika bisa meningkatkan ketahanan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Napa leres menika? Ayo, Mbak Karso, ini monggo. Walaupun nanti tadi difokuskan yang destana, tapi karena tadi juga disinggung terkait dengan ketahanan daerah, nggih, juga cakupan. Niki kalau jawab sekedhik-sekedhik, nggih. Terkait dengan ketahanan daerah, jadi indeks ketahanan daerah, nggih. Terkait dengan penanggulangan bencana, ini di provinsi ini juga menjadi IKU dari gubernur, indeks kinerja utama di Kabupaten Magetan juga. Jadi indeks ketahanan daerah itu pelakunya bukan hanya BPBD, tapi penanggulangan daerah ini pelakunya semua OPD, penyelenggara penanggulangan bencana. Di situ ada PUPR, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial,
ada TNI, ada Polri, semua terlibat dalam penanggulangan bencana. Dan di masing-masing OPD mempunyai regulasi sendiri-sendiri terkait upaya mitigasinya. Jadi makanya penanggulangan bencana ini menyebar di semua OPD. Banyak OPD ya. Jadi terkait dengan perkuatan kebijakan kelembagaannya, pengkajian risikonya dan mitigasinya. Contoh terkait dengan mitigasi yang di PU terkait dengan pembangunan untuk irigasi, mungkin untuk talut dan sebagainya, lereng, itu kan juga menggambarkan suatu mitigasi terkait dengan penanggulangan bencana. Itu Bapak nggih. Itu terkait ketahanan daerah, terkait dengan kecakupan bencana yang tertangani. Alhamdulillah di pemerintah Kabupaten Magetan dengan dikoordinir oleh BPBD, penanggulangan bencana bisa berjalan lancar dengan bekerja sama dengan OPD terkait. Setiap ada kejadian kita selalu menggandeng dengan OPD terkait, dengan dinas sosial, dengan PU. Hari ini saja kita sedang menangani kebakaran hutan di Gunung Lawu. Nah, ini dinas sosial udah berapa hari di sana, Pak? Di Alhamdulillah. Di sana tiap hari teman-teman dari Tagana menyiapkan logistik dari personil yang naik ke gunung. Setiap hari ada 200, kadang 300, luar biasa Bapak. Alhamdulillah. Ya, ini makanya penanggulangan bencana ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab dari BPBD saja, tapi juga jadi tanggung jawab dari OPD yang lain. Makanya kita bersama-sama. Terkait kita memang juga ada peningkatan kapasitas kemampuan dari tenaga-tenaga yang ada, dari TRC-nya, dari relawan yang ada. Di Kabupaten Magetan ini kita ada 25 potensi relawan, yang mana setiap tahun kami juga mengadakan kegiatan bersama, tujuannya untuk peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Harapannya apa? Biar bencana bisa tertangani dengan baik dan tidak terjadi korban jiwa. Terkait yang selanjutnya, Mbah Jarwo tadi. Mbah Karso. Terkait dengan Destana, betul memang kami telah memiliki banyak destanya, sekitar baru 26 Bapak dari 235 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan. Padahal di Kabupaten Magetan hampir semua desa ini memiliki ancaman terhadap bencana. Ya, contoh Mbah Karso di Magetan iki ketoke kutha, ternyata di longsor nggih wonten kilen alun-alun. Nggih, kae aku yo melu ndelok kae. Oh, melu ndelok ya. Jane arek mbantu lho karo Nino gak oleh yo wis Mbah, sing nome Mbah ngono. Ya. Makanya ternyata memang semua desa itu memiliki ancaman, tapi memang kemampuan dari pemerintah untuk membentuk desa tangguh bencana, salah satunya untuk mempersiapkan masyarakat di desa itu memang ada keterbatasan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, benar, harapannya dari masing-masing desa yang telah memiliki anggaran dana desa, dapatnya sebagian juga digunakan untuk penanggulangan bencana. Karena dana kabupaten itu nggih terbatas, Mbah. Mugi-mugi kok tahun 2024 danane ditambahi kanggo pengurangan risiko bencana iki. Mungkin ngaten Mbak sementara gambaran. Nggih, matur sembah nuwun. Menika Mbak Karso. Dalem. Kalau mau Magetan itu tangguh, nggih, desanya harus tangguh. Oh ngono. Dadi awit koisor kudu tangguh. Nek desanya itu mau tangguh, keluarganya juga harus tangguh. Berarti keluarga naik ke desa, desa naik ke kabupaten. Alhamdulillah. Dimen aku yang ngobrol karo Nino awit koisor Mbah. Dadi awit koisor dhuwur ngono. Berarti ya bener. Ora kleru omongin Nino dimen lah ngobrol karo Mbah ning Rasi. Lah niku sing pihak keluarga, tanggung jawabnya teman-teman Destana. Oh ngono. Nah, iki mumpung eneng profesore gitu. Nah, nyuwun sewu kula tak kenalan dhisik to wong dereng kenal. Sugeng dalu. Nah, niki kalian Profesor Heru Santoso.
Heru Santoso Wahito Nugroho. Iya. Berarti meh padha karo Mbah Karso. Mbah Karso jenenge ya Mbah Karso Mangkujoyo Rondo anak 5. Cocok. Lho jan niki nyuwun sewu niki jenengan Nggih. mumpun didugekne dateng BBD ten forum adicara talk show nggih to. Niki kudu eneng ahli dan intinya nggih to. Inti dan intinya niki niku nggih. Niki badhe tanglet nggih. Niki bahwa peran akademisi nggih to dalam pengurangan risiko menika bencana wonten ing Magetan telah banyak nggih to. Menika biasanipun bisakah disampaikan dalam kegiatan ini. Jadi jenengan matur gitu. Oh, iya. Kersanipun menika para pamiarsa radio. Jenengan sapa menika pendengaripun rasi kalian para penonton nggih midhangetaken ning luar negeri nggih mireng nggih. Nggih, siap. Ya. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan OPD, Pentahelik dan yang sangat keren ini Mbah Karso. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh tim Pentahelik perwakilannya, ada dari perwakilan pemerintah, dari BPBD, ada perwakilan dari masyarakat, forum PRB, nanti ada perwakilan akademisi, kebetulan saya yang dihadirkan, ada kawan dari media, ada kawan dari dunia usaha. Nah, tentunya Pentahelik tadi harus bersinergi, saling mendukung, saling menguatkan. Penta itu kan 5, helik itu jalinan. Jadi jalinan dari 5 unsur supaya kewaspadaan bencana, penanggulangan bencana itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini oleh karena itu dari dunia akademisi ini harus mendukung dengan optimal. Dalam hal ini, kalau tadi mulai dari keluarga, naik ke desa, naik ke kecamatan, naik kabupaten, naik ke provinsi, naik ke nasional dan seterusnya, pendidikan juga demikian. Pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian SMA dan selevel perguruan tinggi dan seterusnya, bahkan sampai tenaga kependidikan berperan aktif. Yang pertama, kalau yang sudah kita terapkan bersama tim di Magetan, karena saya kebetulan dari pendidikan dunia kesehatan, maka saya tunjukkan sinergi dari program Kementerian Kesehatan. Meskipun sebenarnya dari sektor-sektor lain di luar sektor kesehatan itu juga harus bersinergi pula. Nah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu sangat peduli dengan bencana sampai ketahanan bencana ini menjadi bagian dari salah satu pilar transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan saat ini itu ada 6 sebenarnya. 1 pelayanan primer, pelayanan rujukan, kemudian yang ketiga ketahanan kesehatan. Salah satu di dalamnya adalah ketahanan untuk menghadapi bencana. Di samping masih ada lagi SDM kesehatan, kemudian pembiayaan kesehatan dan teknologi kesehatan. Jadi pilar nomor 3 ketahanan kesehatan itu menjadi perhatian yang besar. Sehingga di dunia akademisi pun ini harus dicermati, dilaksanakan bahu-membahu bersama masyarakat, khususnya dalam kegiatan dalam dunia pendidikan, baik dalam pembelajaran, kalau di perguruan tinggi bahkan ada pengabdian kepada masyarakat dan juga kegiatan penelitian. Kalau dalam dunia unsur 1 pendidikan, berarti kewaspadaan bencana ini harus masuk dalam materi pembelajaran. Bahkan ada mata kuliah khusus atau intrakurikuler, masuk mata kuliah kewaspadaan bencana. Di perguruan tinggi ada, di banyak akademi ada. Ada lagi kalau tidak bisa memasukkan ke intra, ya paling tidak ekstrakurikuler ya, bagi mahasiswa misalnya demikian. Dan ada pula nanti praktek-praktek mahasiswa dalam bentuk PKN, KKN, macam-macam, yang semuanya itu adalah perwujudan pembelajaran
bencana supaya ini mendarah daging bagi anak-anak didik kita. Itu yang pertama untuk jalur pendidikan. Ada lagi jalur pengabdian masyarakat. Nah, jadi dosen, guru, mahasiswa, siswa secara bersama-sama membangun kewaspadaan bencana itu di masyarakat, bersatu bersama-sama. Sebagai contoh, kita akademisi bersama Pak Narto ini kebetulan juga akademisi, kawan-kawan yang lain ini ada Pak Parji itu juga akademisi, bekerja bersama dengan FBRB, dengan BPBD membangun Destana. Kalau tidak salah setahun 2 ya Pak Parman, 2 Destana setiap tahun. Tapi kalau misalnya ada sumber daya bisa dipercepat, diakselerasi menjadi 3 atau 4 ya why not, mengapa tidak, mungkin bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lewat penelitian. Ini akademisi aktif melakukan penelitian tentang kebencanaan ini di Magetan juga. Setiap tahun kita melaksanakan penelitian dan alhamdulillah untuk tahun 2024 kita juga sudah mendapatkan ya sokongan dana meskipun tidak terlalu besar dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung proses pembentukan Destana, penggerakan Destana, harmonisasi Destana, akselerasi Destana supaya bisa menjadi lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Mbah Karso mengenai peran akademisi dalam peningkatan kewaspadaan bencana, ketahanan bencana bagi masyarakat. Tentu saja dengan bersinergi bersama unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi engko sekolah sak Kabupaten Magetan ku eneng ekstrakurikuler apa ekstra kanggo bencana wimang ya. Muga-muga bisa kelaksanan ngono. Insya Allah demikian. Nah, iki dadi ben ora kok para wong ning desa-desa iso melu tagana, ben iso sigap bencana iki kudune pelajar-pelajar iki kudune generasi penerus bangsa ben iso melu kumpul-kumpul ngono apa cah jenenge melu tagana ngono kuwi, melu relawan, dadi relawan ngono kuwi, nyokong. Jadi setiap sekolah nyokong lumayan ngirimne perwakilan ngono ya. Iya kae ya Harley Davidson liwat lho, penumpang ngono kaya bianter kaya ngono. Ya, matur sembah nuwun menika Pak Heru nggih. Mugi-mugi menika jenengan ugi saged tindak dateng studio iki kudune diundang. Soale ben wawasane para remaja ben saya akeh ngono. Nah iki genti wah iki. Kowe kok neh iki mesti ning ketua forum PRB. Nah niki Pak jenenge Pak Sunarto. Kenalan riyin menika dipun agem iki pun kenalan pipindo Mengke double Pak niki. Iya, guys bisi aku amplope tak doble ngono PC. Alhamdulillah. Gampil Pak nggih. Nah, niki kan jenengan ketua forum PRB. Gitu. Ya, niki Pak Ketua, bagaimana peran forum dalam mewujudkan ketahanan masyarakat Magetan sebagai yang disampaikan oleh Bapak Kalaksa tadi. Nggih. Forum niku menawi mboten dibantu kali kanca-kanca nggih mboten saged nyambut gawe. Wah, nek aku lek ora dibantu wong ning mburi-mburi iki ya ora iso. Nggih. Terus peran forum niku Mbah Karso ingkang sepindah menika edukasi. Jadi forum memiliki peran mengedukasi bagaimana sih masyarakat itu harus tanggap, harus siap, harus siaga, mampu mengurangi risiko ancaman mandiri. Kalau bisa ya jangan sampai rapuh, kemudian memiliki kemandirian untuk melawan. Nah, edukasinya bisa melalui penyuluhan, bisa melalui selebaran-selebaran, bisa melalui acara-acara resmi kedinasan, termasuk di tahun 2023 kita juga sudah koordinasi dengan Rasi FM selama 6 bulan untuk sosialisasi terkait dengan kebencanaan. Nggih kalian Mbah Karso. Nggih. Nggih.
Kemudian edukasi itu termasuk juga bagaimana cara menggunakan dana desa untuk pengurangan risiko bencana, termasuk untuk penanggulangan bencana, supaya teman-teman forum PRB di desa tangguh bencana dan desa-desa yang lain bisa menggunakan dana itu dengan baik tanpa ada kesalahan administrasi. Kalau nanti ada kesalahan administrasi dari OPD masing-masing, ada temuan. Nah, supaya tidak ada temuan, tugas forum adalah mengedukasi. Ini masuk akun di mana? Terus caranya bagaimana? Pajaknya bagaimana? Kemudian outputnya bagaimana? Kita berikan sosialisasi. Kemudian yang kedua, koordinasi. Forum berkoordinasi dengan pentahelik yang lain sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Heru, untuk bahu membahu. Yang paling pertama itu sebetulnya mengurangi risiko dulu. Jangan sampai kita terlalu berangan-angan tanggulangin bencana tanpa ada pengurangan risiko. Wow. Jadi pengurangan risiko dulu, syukur bagi nanti tidak ada bencana. Karena semuanya sudah tangguh, semuanya sudah tahan. Nah, membangun ketahanan dan membangun ketangguhan lebih sulit daripada kita hero ngatasi kalau ada bencana. Itu koordinasi. Nah, kemudian kolaborasi. Kalau nanti OPD masing-masing memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, bisa bekerja sama dengan forum, baik dari sisi peningkatan kapasitas, kemudian dari sisi advokasi, kemudian dari sisi pengerahan massa, dalam arti untuk sosialisasi terkait dengan kebencanaan. Itu kolaborasi. Kita bisa bekerja sama. Selama program kemitraan itu terjalin dengan baik, insya Allah ketahanan dan ketangguhan semakin meningkat. Dan insya Allah forum sudah bekerja sama dengan berbagai desa, termasuk puskesmas, termasuk beberapa OPD. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun ketahanan dan ketangguhan. Kemudian yang terakhir, peran sebagai advokasi. Peran advokasi ini kita bersama-sama sebagai mitra dari BPBD dan OPD yang lain. Kalau bisa pembangunan di Kabupaten Magetan harus berbasis pengurangan risiko bencana. Itu harapannya. Nah, ini harus diadvokasi. Jangan sampai membangun sakar PDW tanpa mengindahkan risiko bencananya. Nah. Dan kita ketahui biasanya sifat kita ini sebagai manusia itu bisa melakukan pembangunan apapun, tetapi dari sisi jangan-jangan nanti ada risikonya. Jangan-jangan nanti kalau ada gempa jatuh. Ini saya berdirikan, kekuatannya berapa orang sih? Sebagai contoh, kita punya alternatif jalan Magetan Karanganyar. Di samping kanan kiri itu sudah dibangun berbagai macam kafe-kafe. Kadang-kadang tidak mengindahkan risiko. Nah, pengen ngingeti anu tok, bakul apa kae. Nah, sanu mlenge celumpung glung ngono. Nah, niku Pak Karso. Jadi kita forum memiliki peran advokasi. Sehingga di dalam forum itu ada divisi pendidikan pelatihan, ada divisi pemberdayaan, ada divisi penelitian dan pengembangan, ada divisi yang lain. Semuanya punya program, masing-masing program itu dilaksanakan. Mudah-mudahan meskipun sepak terjang forum ini termasuk baru Mbak Karso, baru tahun 2019 atau berapa itu malahnya, baru 2-3 tahun lah, 2-3 tahun berdiri.
kita sudah bisalah memberikan sedikit kepada masyarakat Magetan untuk kembali lagi ke ketahanan dan ketangguhan. Jadi prinsip utamanya itu bagaimana membangun kesadaran agar tahan dan tangguh. Tangguh. Menika Mbak Karso. Wah, nggih, wah jan luar biasa tenan iki. Pokoke peran iki kudu kabeh merata. Ya kabeh kudu iso tangguh ki Mang. Kowe tangguh apa ora? Kowe ki lak ning BRI tok ora tangguh iki. Wah jan iki matur sembah nuwun nggih Pak Sunarto nggih. Alhamdulillah iki genten tak tekonane kanca dhewe. Iki lara karo ngobrol adep-adepan ngono kadang ngongel ra Pak Narto. Nyuwun ngapunten nggih Pak Profesor nggih. Niki kanca Dek mben ning Kalimantan niku jan yo. Dek yo melu berperan dadi kuwi tagana ning kono. Kalau Mbak nggih pun runtang-runtung kalih kula niki. Oh ngoten, alhamdulillah lak ngono. Nah, ingin jenengan kan perwakilan sangka radio ngepem Rasi gitu. Iya to. Tanah wong tua ya jeneng ngepem ngono. Nah, iki bagaimana peran media mewujudkan kesiapsiagaan kanggo masyarakat dalam menghadapi bencana. Wah, saiki kan koyo kowe gawe berita, lek arene faktane kan hoak, berita hoax. Kaya diimben jare macane medun. Padahal kae wong gawe status dijogok ngono kae. Nah, kae tugasmu. Nah, monggo. Nggih. Nggih matur sembah nuwun Mbah Karso. Nggih sugeng dayu sedayanipun, sugeng dalu nggih, matur sembah nuwun. Kalau perannya media itu ya dibilang berat ya berat gitu Mbah. Tetapi kalau dibilang ringan ya tergantung orangnya yang melakukan gitu nggih. Kalau saya selaku teman dan jurnalis dari Rasi FM ya, tugas kita adalah orkestrasi informasi. Ya cuman itu Mbak. Orkestrasi informasi itu artinya seperti apa ya? Itu tadi seperti jenengan bilang bahwa jari macamnya medun gitu. Nah ini bener nggak gitu loh? Karena ini penting ya, informasi kecil-kecil atau informasi apapun, sekecil apapun informasi yang terjadi di masyarakat ini sangat penting untuk diketahui oleh beliau-beliau ini gitu Mbak. Bahkan ya kita juga hadir di dalam kejadian bencana gitu Mbak. Karena apa yang kita beritakan ini bisa bermanfaat untuk beliau-beliau ini mengambil kebijakan, langkahnya seperti apa gitu. Iya. Karena apa? Koyok Gunung Lawu yang kemarin gitu nah, yang kobongnya luar biasa sampai 2000 hektar loh Mbak itu Mbak. Lah iya. Nah. Aku empek medun loh. Laku bakulan yang pucuk kono empek medun. Nah ini kita juga harus hadir gitu loh, sebagai jurnalis kita harus hadir di tengah apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Nah bahkan kita bisa mendapatkan informasi dari masyarakat yang mungkin beliau-beliau ini mungkin belum tahu gitu loh. Apa yang menyebabkan awalnya. Nah ini bisa jadi acuan untuk beliau-beliau ini mengambil kebijakan maupun lagi-lagi regulasi dan penanganan. Ini penting Mbak. Iya. Penting banget. Salah satu contoh ya, kita mendapati bahwa di Karanggubito ini warga sempat menceritakan bahwa mengapa sih kebakaran di Gunung Lawu ini sulit dipadamkan gitu. Ini salah satu faktornya adalah yang namanya pohon pinus. Nah. Ini ternyata banyak sekali tunggak-tunggak pohon pinus yang lama terpendam di dalam tanah itu kadang tidak ketahui dan lain sebagainya. Nah, kalau yang lama ini kan biasanya bisa informasi bisa 5 sampai 10 meter. Itu akarnya yang menjalar kemana-mana gitu. Nah, waktu kebakar itu ternyata mungkin kalau dari permukaan itu padam. Tetapi ternyata di bawah itu ya, akar-akar itu masih menyimpan bara api gitu, Mbak. Jadi waktu dibikin ilaran, paling ilaran itu 3 meter. Nah, ternyata lewat isor. Lewat bawah gitu loh. Oh iya. Nah, ini yang mungkin ya, ini juga menjadi satu bisa satu pengetahuan kita semua bahwa masyarakat di bawah itu ternyata lebih memahami apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu loh. Akhirnya kita juga bisa mengambil kesimpulan atau bisa mencegah gitu ya. Ini seperti apa untuk menangani kebakaran yang ada di kawasan hutan pinus dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini juga belum bisa padam ini, Mbak. Nah, malah waterbombing. Nah, itu. Kemudian kita juga memantau kebijakan apa yang diambil oleh mereka. Beliau-beliau ini kebijakannya apa gitu kan. Contohnya seperti dari 207 desa yang kita punya di Magetan, ini baru 26 loh, Mbak, yang jadi destana gitu.
Geri kurang tambah neh, kurang kudu. oke Mbah. Nah iki Nah ini kan ayo somben karo Mbah Karso ditambahi neh. Baik didaftar jadi relawan ya gelem. ya kita akan memberitakan dari semua lini gitu nah, kebutuhan di desa seperti apa. Mungkin kondisi desa A, B, C itu kan nggak sama gitu Mbah ya. Iya. Nah kita juga akan menginformasikan kepada beliau-beliau ini. Oh ini kondisi desa A mungkin di ketinggian ini beda dengan yang di bawah Mengisor, gitu nah. nah. Kebutuhannya nanti seperti apa. Masyarakat itu punya apa ya dibilang apa namanya kebijakan lokalnya seperti apa ini juga berbeda gitu Mbak. Nah ini juga akan kita beritakan agar bisa menjadi masukan ya atau poin-poin penting untuk beliau-beliau ini mengambil kebijakan seperti apa gitu nah. Kemudian terkait langkah-langkah beliau ini ya. Kalau tadi kan saya bilang kita hadir di lapangan untuk menyajikan informasi yang terkini di lapangan terjadi apa agar beliau-beliau ini juga bisa mengambil kebijakan. Nah kita juga akan mengorek atau memberitakan gitu Mbak ya. Apa sih yang mereka lakukan gitu nah untuk peningkatan SDM ini juga penting Mbak. Nah, kudune konsultasi ning awake dhewe. Enek bencana ning kono, dadi lapor ning Rasi. Dadi Rasi memberitakan ben dadi berita hoak gitu. Nah, ya itu salah satu upaya kita untuk mendekati. Artinya Mbak, jangan cuma 6 bulan kerja sama dengan kita kan gitu nggak? Lah, Harus iya. diperpanjang lagi gitu ya. dhisik iki Nino kae lho patut ora mulihan lho. Siap Lara dilan- ngono sapa kae sito? Siap dilanjut. Nah, Kan itu tadi Mbak, sinergitas itu sangat penting banget. Kalau sudah sinergitas kita punya jaringan itu kita akan mudah gitu loh. lah. Nek ngubungi Rasi kok ya apa sih kemudahannya yang mana gitu nah. Syukur-syukur saka pihak BPBD telepon ya toh. Nah, itu. Neng radio Rasi. Pemirsa, Nah, mohon itu. maaf ada terjadi kebakaran di lahan ini, peta ini. Nah. Mohon untuk tidak diberitakan luak ngono ya. Karena itu penting banget Mbak. Kecepatan informasi itu penting banget untuk bisa diketahui dan dianalisa, Nah. kemudian dicari untuk apa bisa pencegahan atau Pencegahan. penanggulangannya seperti apa gitu Mbak. Nah, ya. Jadi kalau mohon maaf kalau jenengan tanya tadi peran media seperti apa? Ya banyak. Padahal kita cuma satu sebenarnya. Kita adalah orkestrasi informasi, saya bilang tadi ya. Jadi kita memberitakan dari semua lini gitu ya. Baik waktu kejadian ya, waktu preventif apa yang mereka lakukan gitu ya, dan juga untuk pencegahannya apa yang mereka lakukan. Nah, ini dari kita semoga informasi yang kita sampaikan terutama dari media kita Mbak ya, yang Rasi FM gitu ya. Nah. Ini juga semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya ini gitu ya. Nah. Mereka juga merasakan dan masyarakat juga bisa merasakan gitu Mbak Nah. Karso. Pihak radio mewadahi ya toh. Nah, seperti Memberikan itu, Mbak sosialisasi kepada masyarakat Oke. kesiapsiagaan ya toh. Pokoknya Dan semua kita pengurangan. kasih. Nah, Semua kita kasih untuk Nah. upaya wis toh. penekanan risiko bencana. Mumpung bose enek ya toh. Wis toh los pokoke ya toh. Mboten cah pitung-pitung ki besok wae. Sepenting bencana ning Magetan ki ora eneng ngono lho. Insya Allah Mbak, kita harus menekan itu Mbak. Kaya sumpen muga-muga tahun 2024 ki Gunung Lawu ora kobong neh. Gitu. Sing penting ora kobong atine mang. Mboten lho wae. Nah, Yang terakhir Mbak Karso, Nggih, yang monggo. pasti dibutuhkan yang namanya sinergi dari Pentaholik itu. Nah, Karena Rasi ya, media Rasi sebagai jurnalis atau sebagai pemberita dan penyambung berita kepada masyarakat, kita akan memberitakan apa aja kekurangan daripada langkah yang dilakukan oleh pengambil kebijakan apa, terus kemudian apa yang masyarakat lakukan untuk juga mendukung. Banyak loh Mbah yang mungkin banyak masyarakat juga nggak tahu bahwa komunitas di Magetan itu banyak banget Mbah. alhamdulillah. Ada yang sing gawe resik-resik kali ya itu ada Mbah. Eneng. Ada. Kabeh digawe apa kae media apa grup neng Nah, itu. anu ngono ku yo nek. Nah ini kan juga kita beritakan gitu loh Mbak. Mbah yo duwe grup. Ini upaya untuk pencegahan biar nggak banjir gitu. Nah, Ada juga yang komunitas yang ngumpulin sampah itu ada juga Mbak. enek. Kuwi budino enek kuwi. Nah ini juga kita beritakan gitu ya. Karena apa? Semua informasi kalau kemudian kita olah ya, kita sajikan dengan baik, itu akan menepis yang namanya distorsi informasi tadi gitu. Tetapi yang penting kecepatan juga harus kita sinergikan gitu. Sehingga yang namanya ya mungkin bener ada yang namanya mungkin
bukan harimau mas sebetulnya. Kalau di kita sepengetahuan kita di Gunung Lawu sudah nggak ada harimau gitu. Kalau macan masih ada mbak. Oh iya. Macan tutul itu masih ada mbak. Lek klambine mbak ya lorek-lorek. artinya apa ya? Kita kan harus antisipasi ya. Kalau kita cepat memberitakan, mungkin masyarakat kalau memang ada benar macan yang karena kebakaran turun. Nah ini juga harus bisa diantisipasi oleh masyarakat maupun oleh petugas-petugas yang ada di lapangan. Ya alhamdulillah. Seperti itu mbak. Ya matur suwun mbak Karso. dari perane radio membantu juga BPBD. Nah niki mbok pilih iki sing bagus dhewe iki. Wah iki jan di antara 1 2 3 4 5 6 bagus dhewe. Nah niki kalian Mas Ilham. Dipun agem Mas Miki. Nah, sing nonton madhep rene Mas, madhep ten kamera Mas. Nggih, Pak Karso. Nah, mboten sadredeg mbahe gadah dagangane akeh kae awit kok 1 2 3 sampai 8. Niki jenengan alhamdulillah menika bagian napa nggih Mas wonten FPRB niki? Di bagian bidang usaha, Mas. Bidang usaha, alhamdulillah cik enam dadi bidang usaha. Kowe iki dadi bidang usaha ngono, Cuk. Nah, iki aku teko ning kowe cah bagus ya Nggih, Pak Karso. Jenengan kan bagian bidang usaha ya ta. Nah, bagaimana peran dunia usaha ini dalam mewujudkan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat ngono. Nggih, Pak Karso. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peran dunia usaha dalam mewujudkan kesigapan bencana berbasis masyarakat. Pada dasarnya, dunia usaha bagian dari pentahelik dalam penanggulangan bencana juga memiliki peran di setiap siklus kebencanaan, mulai dari siklus prabencana melalui kegiatan pencegahan, penghijauan, bakti sosial, mitigasi, pelatihan dan sebagainya. Kami dari tim Ilham Rescue sering melakukan kerja bakti gotong royong setiap 1 bulan sekali di samping pabrik sungai, aliran sungai Kertegantung. Oh berarti sing diomong Sukoco mang grup sing membersihkan sampah yo neng, grup sing menanam pepohonan, membersihkan sungai sampah-sampah. Wah, jan luar biasa. Tepuk tangane to. Yo ketok apa yo ngantuk tenanan to. Mawon jenengan pesen kopi los niki nggih, mengke sing bayari Pak Sunarto. Nah, jenengan sebagai apa kemang? Keusahaan. Nah, jenengan kan mesti ngerti iki kan bar kebakaran Gunung Lawu. Ngono kuwi dari pihak Mas iki yang mengadakan penghijauan apa enggak? Iya, Pak Karso, tetap itu. Oh, tetap sama pembina dan ketua nanti. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini iki lho, generasi penerus bangsa ki yang ngene iki. Ora kok generasi penerus bangsa ki dolanan HP scroll TikTok ngono kae tok. Golek eneng wong munguti sampah. Halah ben golek follower kae ngono. Iki masih bukti nyata. Wah iki membersihkan sungai tanpa dipungut biaya ya toh. Ora tanpa dibayar. Wis ora koyo relawan. Aku ngono kuwi daftar mbae sok neh lek ning pembersihan ngono kuwi kan Delen kas rencanane tanggal 1 ya Pak Sunarto, acara dari pembersihan sungai neng 21. Nah niki nggih tumut mboten nggih Mas Ilham? Oh alhamdulillah, persiapannya sampun mateng nggih. Sampun. Alhamdulillah. Lah niki kula badhe tanglet malih kali Pak Sunarto. Nah monggo dipun agem iki pun. Nah, niki wau sampun disinggung kalian Mas Sukoco. Niki di luar schedule mboten napa nggih? Nggih. Nah, niki wau Mas Sukoco panjang kali lebar ditambah 5 tambah 6. Nggih to. Jenenge wangsule dos pundi menika? Saking menika pihakipun radio niku pun nyukani wadah kangge memberikan sosialisasi mengenai tangga bencana. Kados kala wau Mas Sukoco matur tibakno wis nggawe ilaran jebule tibakno liwat isor. Ngono kuwi piye dari pihak BPBD? Monggo. Terima kasih Mbak Karso. Memang untuk kegiatan
apa ya istilahnya pencegahan itu kalau bagi kami memang harus berbasis data, harus berbasis riset. Namun demikian kadang-kadang yang disampaikan mahasiswa itu benar. Masyarakat itu lebih tahu karena pengalamannya lebih banyak. Dan setiap tahun tuh kadang-kadang masyarakat sering menghadapi hal yang serupa, sehingga masyarakat memiliki hipotesa. Yang hipotesa itu apabila diambil data dan seterusnya dianalisis ya benar juga gitu. Nah, nanti panjang lebar akan disampaikan Prof. Heru kaitan dengan bagaimana pendapat masyarakat bila dikaitkan dengan kegiatan riset di akademis terkait dengan kerjasama pentahelik khususnya media massa untuk apa ya sinergisme kegiatan pengurangan risiko bencana termasuk penanggulangan bencana. Insya Allah forum pengurangan risiko bencana nanti juga meminta kepada teman-teman dari Destana, mulai dari Destana dari dataran tinggi wilayah Parang, kemudian Pelausan, Poncol, Panean, kemudian dataran rendah Ngelang, Jajar, kemudian Pojok, Kawedanan dan seterusnya, bahu-membahu untuk bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat baik melalui tulisan, media elektronik, media sosial yang harus berimbang, dan bisa juga melalui rasi FM. Insya Allah kerjasama yang kemarin sudah dibangun ini di tahun 2023 vakum memang, nanti akan kita bangun lagi di tahun 2024. Nah. Mudah-mudahan kemaraunya gak panjang. Nah, biasanya setelah kemarau panjang diikuti dengan musim penghujan. Sehingga kita harus waspada. Bagaimana cara waspadanya? Ya benar yang disampaikan Pak Koco, kita cuap-cuap lagi di radio FM. Sehingga teman-teman media sudah membuka pintu, kami juga harus bersedia untuk menjalin kerjasama dari unsur pentahelik untuk memanfaatkan agar masyarakat Magetan sekali lagi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Terima kasih Rasi FM, tepuk tangan ini. Ya. Alhamdulillah. Ngaten Mbak Karso. Alhamdulillah. Menika sambut dipun wangsuli menika Mas Sukoco ini tanah Mas Sukoco senengane ngono niku. Pancen suwi ra tajak dolan iki. Niki gampang niki. Jenengan ajak ten ngronde ten ngajeng niku mawon pun eduk niki, gitu. Nah niki kersane mboten ngantuk malih, kula badhe tangklet kagem Bapak Kalaksa malih. Nah, ketinggalan kok sampun saya nggih. Niki mau ber kabar king Parang lho, Mbah. Oh, saking Parang. Nggih, mlampah. Alhamdulillah Mboten oleh numpak motor wau. Lha kula mau ke naplak tilas dugi mriki dindek Pak Sunarto. Mbah ngopi, Mbah, ngono. Lho terus kula mriki wau. Alhamdulillah wau saking BPD tem mriko kathah nggih. Alhamdulillah. Tapi kata sing enten nginggil Mbah, wau mboten patek kathah. Mergi niki tasih jagi teng gunung. Nah, iki karena apa kuwi cek kobong tadi cek tetap siaga. Nah, niki Bapak Kalaksa, sebenarnya bagaimana pesan dunia dalam pencegahan bencana? Gitu. Niku pesannya pripun? Ya, memang masalah penanggulangan masalah kebencanaan ini memang menjadi perhatian dunia juga, karena kalau kita melihat bencana yang ada di mana-mana itu pasti akan menghancurkan. Namanya bencana pasti menghancurkan. Nah. Pembangunan pun yang susah payah dibangun ketika bencana ya ambrol hilang, Mbah. Tapi setidaknya di Kabupaten Magetan terkait dengan pesan dunia terhadap penanganan bencana, banyak upaya-upaya telah dilakukan Kabupaten Magetan, yaitu pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas program kegiatan yang berbasis kelembagaan. Ya, alhamdulillah saat ini di depan kami singgung
ya di semua OPD, hampir banyak OPD yang memiliki program kegiatan dengan kaitan dengan pengurangan risiko bencana. Jadi udah dilakukan, Mbah. Kabupaten juga harus memiliki dokumen risiko. Kami di Kabupaten Magetan sudah memiliki juga dokumen risiko bencana. Itu telah disusun, Mbah. Dokumen risikonya harus memiliki sistem peringatan dini. Ya, kami juga sudah memiliki. Kita memiliki 10 EWS, Early Warning System. Itu berada di wilayah atas terkait dengan wilayah longsor dan wilayah timur terkait dengan banjir. Jadi kami ada yang di banjir itu kita memiliki, ada di Ngelang, ada di Jajar juga ada. Kalau yang longsor kita ada di Gonggang, ada di Sarangan, ada di Ndadi, ada di Luweng. Banyak, Mbah. Lah iki kan arek menjelang musim udan mesti banjir. Iki EWS iku wis dicek kabeh apa uga? Aku engko duwe tok lara dicek ya percuma ngono. Mbah iki kadang tekoke ya ngono kuwi. Wong aku lek duwe HP lara tak cek ya rugi. EWS pun dicek, EWS banjir kalau pun dicek, alhamdulillah masih normal. Alhamdulillah normal, Mbah. Kalau EWS longsor, mungkin nek udan nggih wonten wilayah sing longsor, memang ada beberapa EWS yang sementara ini yang milik dari provinsi itu ada masalah yang trouble. Mengaten, Mbah, EWS niku jane iki waras, Mbah, EWS e. Lara waras saiki rumah sakit duwe spikatri wae. Kayak iso menerima. Ngeten, Mbah. EWS iki waras, tapi kadang-kadang nama EWS yang ada itu kan pakai sling, Mbah, pakai senar kabel. Jadi ketika kabel niku kedemek diidak kethek, ditabrak manuk, iki EWS e muni. Oh, lha ku none tak WA-ne kanca-kancaku sing cedak ngono kuwi tak pengen demek. Mula menika kadang-kadang ada kejadian EWS itu jane iki waras tapi enek uga sing masyarakat sing usil. Kadang usil. Tanah masyarakat yo terganggu. Makaten, Mbah. Terkait EWS. Ya kita ada EWS memiliki. Ya toh sudah. Ya harus ada meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang kesiapsiagaan. Makanya upaya-upaya selalu dilakukan. Kita juga sering mendapat permintaan narasumber dari desa, dari sekolah, dari OPD. Lah itulah dengan kita bekerja sama seperti itu, pemahaman tentang kebencanaan bisa meluas kepada masyarakat. Mungkin diantaranya itu, Mbah. Alhamdulillah. Berarti pengecekan EWS ben siaga ki wis siap kabeh. Nggih, Mbah. Nah, iki sitok kasih iki di luar area. Soalnya wong sing omahe cedhak Gunung Lawu kuwi wedi lak udan sewayah-wayah apa jenenge longsor karo banjir bandang. Nah, ya sangko BPBD apa ya ning siaga ning kono ben bengi. Jadi apa masang EWS ngono kuwi ke? Jadi untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang, sebenarnya dengan pengalaman tahun 2016 kalau nggak salah yang banjir bandang di Ngancar, kita juga telah membuat rencon, rencana kontingensi terkait dengan banjir bandang. Ya, kita telah buat, Mbah, itu. Jadi memang kita tidak memiliki EWS untuk banjir bandang, tapi kita selalu dalam sosialisasi selalu mengingatkan pada warga masyarakat yang khususnya yang wilayahnya teraliri kemungkinan adanya banjir bandang untuk selalu waspada. Nah, upaya-upaya kita seperti itu, Mbah. Oh ngono, kuwi pisan kas tak tambahi, gitu. Kudune ndang sosialisasi ning radio ya, dialog mengenai kesiapsiagaan banjir bandang mergo Gunung Lawu bar kobong ngono. Kuwi malah skecong pun dadi nyambung. Iya ta. Tapi kok aja karo aku. Engko mesti teko ndi. Nggih, matur sembah nuwun menika Bapak Kalaksa diagendakan, Mbah. Nah, ngono lho. Nggih, Mbah, niki nggih pangapunten, Mbah, niki dalam pripun? Matur ngajeng wae kula lagi matur. Kula nggih ngaturi rawuh kepala-kepala OPD atau yang mewakili
Dan kula nggih pun matur bahwa penanggulangan bencana itu bukan di BPBD saja. Lah monggo niku ada Siapa? bapak-bapak dari dinas sosial, Kayak anak buah Pak Parminto kayak. Lho Pak Parminto kerep nyang studio. Masuk anak buah ya ora ngene. Saderenge Lah iya. kanca-kanca dari UPD, Mbah, Nah. memberikan sesuatu oleh di ngono. malam hari ini. Kebencanaan nasional itu memiliki 8 klaster, Mbah. Jadi enek bencana itu sing nyengkuyung 8. Wah, iki 8 klaster. Somben digenepi 12 ngono dadi. Wis tambah kakek niku. Heeh. Ada klaster ekonomi, ada klaster pendidikan, ada klaster sosial, ada klaster kesehatan, ada klaster evakuasi dan penyelamatan, dan klaster yang lain. Termasuk kalau di Magetan, dinas sosial, Nah, dinas PUPR, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemudian nanti ada lingkungan hidup, terus ada BPBD Punjere, Nah. kemudian ada dibantu dari PMI, dari TNI, Polri dan sebagainya. Semuanya jadi satu. Sewaktu-waktu ada bencana yang tidak kita harapkan, semuanya jadi satu nyengkuyung untuk segera pulih dan bangkit kembali. Nah, tetap bersatu, alhamdulillah. Monggo barangkali dari Nah. sosial. Dinas sosial monggo Mas. Nah, pisan-pisan matur mumpung jek sore. Nggih, nyuwun sewu izin terkait kegiatan pada malam hari ini, Pak Kadis tidak bisa hadir, jadi mewakilkan kepada saya di bidang pengembangan perlindungan dan jaminan sosial. Nggih. Terkait bencana ini di dinas sosial ada satu seksi kalau dulu nggih. Jadi kalau dulu itu ada seksi penanganan bencana alam dan bencana sosial. Jadi sekarang seksi itu apa nggih, subkoordinator gitu untuk di dinas. Jadi terkait dengan penanganan bencana ini di dinas sosial ada yang membantu kita dalam penanganan bencana. Tadi sepertinya sudah disinggung sama Mbah sinten? Mbah Karso. Nggih, iya, heeh. Lek ngaten mboten kenal nggih, Mbah nggih. Ora kenal, aku lah kenale karo Parminto ki bola apa kae jenenge? Mancing, kok mancing to? Anu dhisik teng apa? UMKM kan lho wonge. Oh, UMKM. Kalau dulu Bapak memang dari dinas koperasi, sekarang geser ke dinas sosial. Nggih. Jadi kita ada relawan yang membantu kita dalam penanganan bencana, yaitu Tagana, Mbah. Nah, Taruna Siaga Bencana yang diatur sesuai Permensos 29 tahun 2012. Jadi dari relawan yang sudah mendapatkan pelatihan dan pemantapan dari Dinas Sosial Provinsi. Jadi ditetapkan dan mendapatkan tali AC, tapi ya dari provinsi sama kementerian. Jadi kita dibantu oleh Tagana, Mbah, di Kabupaten Magetan seluruhnya ada 45 orang yang membantu kita dalam penanganan bencana. Nah, di saat terjadi bencana memang kita pasca bencana memberikan kita lakukan assessment dulu seperti apa kerusakannya, kebutuhannya, baru nanti kita dropping untuk bantuannya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bantu ya sembako dan sarpras lainnya, Mbah, mboten TV, kulkas ngaten mboten saged nggih. Lah TV kulkas omong mbahe Sherlock engko tak moro. Nggih, ngaten nggih, Bang nggih. Jadi kita bantu untuk kebutuhan dasarnya. Jadi mulai sembako dan sarana prasarana yang kita dapat, yang kita ada, mungkin ada terpal, ada kasur, ada tikar, ya sesuai kemampuan kita. Jadi apabila nanti di saat misalkan terjadi bencana kebakaran misalkan ya, Mbah, itu bisa dilakukan ataupun dibantu dari BTT. Dalam artian permohonan kepada Pak Bupati, nanti dilakukan perhitungan RAP. Biasanya memang kita
melibatkan Perkim untuk perhitungan RAP karena memang secara teknis kita tidak bisa menghitung. Jadi sudah ada teknis sendiri di Dinas Perkim. Nanti setelah turun kita ajukan kepada Pak Bupati melalui anggaran BTT. Ya mungkin itu yang memang parah itu Mbah. Jadi terkait dengan bencana kita juga melibatkan dari beberapa OPD yang terkait dan insya Allah bisa terbantu. Jadi sekali lagi ini contohnya yang terjadi kebakaran di Gunung Lawu ini kita sudah hampir 1 minggu lebih bekerja sama dengan BPBD. Kita siapkan dapur umum ini Mbah. Jadi menyediakan logistik bagi tim-tim yang melakukan penyekatan sehingga kebakaran itu bisa berkurang. Nah, mungkin itu Mbah sekilas dari luar biasa. Tepuk tangan nih dari Dinas Sosial. Alhamdulillah. Yang ini kilo anu sing dinamakan kerja bareng yang ini ki, ya toh. Wong sing memadamkan api ya butuh mangan no. Lara dipangani yo lemes besti ngono. Nggih, matur sembah nuwun mengki salam kagem Pak Parminto dipun rantu ten studio. Nggih to, wis suwe dialog lho. Nah yo diundang kabeh ngono debat, kita debat anu ora kok debat partai, debat bencana. Nah, nggih niki saderenge wedalipun telas nggih to. Iki kula badhe tanglet bateng profesoripun nggih to. Niki Pak Profesor Heru. Nah, dipun nagem menika. Nah, niki mohon bisa dijelaskan apa mboten kepada audien sing ningali ten mriki, ningali ten aplikasi XPC Radio Nerasi FM meniku 5 parameter berdasarkan hasil riset terkait kesiapsiagaan menika bencana. Monggo. Nggih, terima kasih Mbah Karso. Jadi tadi kesiapsiagaan itu kan dibangun oleh 5 unsur yang biasa kita sebut pentahelix tadi, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan yang terakhir media. Nah, untuk bagian akademisi itu bertugas mencari temuan-temuan yang bisa dipercaya. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak dari Pak Sukoco, ya, Pak Sukoco, media, bahwa nggak boleh kita menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, supaya ini bisa dipercaya, dilakukan penelitian supaya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan itu adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang akurat. Setelah diteliti dengan melibatkan masyarakat, parameter atau ukuran kesiapsiagaan itu ringkasnya ada 5 ya. Ukuran dari kesiapsiagaan dikatakan siap siaga apabila masyarakat itu tahu dan bersikap positif. Kalau istilah zaman dulu itu sebenarnya kalau tak kenal maka tak sayang. Yang pertama tahu, pengetahuan. Jadi sistem pengetahuan, kalau beliau, para tokoh masyarakat, anggota masyarakat, tokoh pemerintahan, seluruh elemen masyarakat itu tahu atau mengenal bencana itu seperti apa, jenis bencana, apa dampaknya, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana mengurangi risiko, maka dia akan menjadi sayang. Nah, sayang itu adalah sikap yang positif. Maka dalam istilah atau terminologi penelitian sebutannya adalah knowledge and attitude atau sikap, pengetahuan dan sikap. Itu harus dibangun dulu, kenal dulu menjadi sayang. Setelah itu ada ukuran yang kedua, yaitu kebijakan. Mereka sudah tahu, sudah sayang, tapi kalau tidak ada aturannya gimana, nanti kacau balau. Oleh karena itu perlu ada campur tangan atau ketegasan dari pihak pemerintah untuk membuat kebijakan, yang mulai dari pemerintah pusat, BPBD, BNPB, mohon maaf, Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta 8 elemen yang terkait. Nanti turun BPD provinsi,
beserta timnya, turun lagi BPBD kabupaten kota beserta timnya, itu kebijakan. Bahkan turun sampai kecamatan, sampai desa pun diperlukan parameter yang nomor 2, kebijakan. Habis itu setelah ada kebijakan, mereka sudah tahu dan sudah sayang, maka harus ada rencana. Jadi kalau sudah nggak kenal, nggak sayang, maka harus kenal, sayang, terus berikutnya apa ya? Bergerak, itu tandang, kan gitu aja. Ini istilah baru saya pikirkan itu tadi, tandang. Atau gampangnya rencana tanggap darurat. Ya harus ada rencana. Loh, apakah mereka bisa membuat rencana itu? Ya bisa, karena sudah ada parameter yang pertama tadi. Dia sudah tahu, dia sudah sayang, ada aturan-aturan yang bisa menyerasikan kegiatannya, akhirnya membuat rencana tanggap darurat. Jadi ukuran yang ketiga, siap siaga apa atau enggak, itu harus ada rencana tanggap darurat. Dan berikutnya seperti disampaikan Pak BPBD tadi, Pak Parman, yaitu ada early warning system atau sistem peringatan dini. Jadi itu harus ditata dengan bagus, setiap saat sistem itu sudah harus berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ada alat-alatnya yang rusak atau perlu ganti komponennya dan seterusnya, itu juga harus dicek. Nah, dan yang terakhir adalah mobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya dalam hal ini itu macam-macam, bisa sumber daya dana dari mana? Dari kawan dunia usaha yang memberikan sumbangan. Ada sumber daya informasi dari mana? Dari kawan media. Ada sumber daya manusia, siapa itu? Kader-kader, relawan-relawan yang terbentuk dalam Destana, misalnya Desa Tangguh Bencana, atau yang dari binaan dinas sosial, yaitu Taruna Tangguh Bencana, ya, Tagana. Nah, jadi kalau kita rangkum, 1, mereka harus tahu dan bersikap positif. 2, harus ada kebijakan dari pemerintah. 3, harus ada rencana tanggap darurat. Yang 4, harus ada sistem peringatan dini. Dan yang terakhir, harus ada mobilisasi, siap sedia setiap saat ada bencana, bergerak, kan gitu. Ada kebakaran, bergerak, dan seterusnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Itu Mbak Karso. Ya. Dipun sampaikan menika 5 parameter. Jadi niki pertanyaan niku disewoke. Ada tambahannya, Mbah. Nggih, pripun? Dari 5 parameter itu hasil penelitian terakhir kami, ternyata masyarakat Magetan itu yang sangat bermanfaat, tapi mewujudkannya sulit itu 2. Apa kuwi? Dari 5 itu. Ya. Yang pertama adalah bagaimana cara mobilisasi sumber daya. Ya. Itu sangat bermanfaat, tapi mewujudkannya susah, jika harus diperhatikan. Yang kedua, sistem peringatan dini. Itu sangat bermanfaat, tapi mewujudkannya susah. Oleh karena itu, ini juga perlu disampaikan kepada teman-teman Destana, dari hasil penelitian kemarin, 2 itu yang perlu ditindaklanjuti. Bentuknya apa? Insya Allah nanti ke depan tahun 2024 bentuknya adalah simulasi tanggap bencana. Darurat. Atau gladi lapang. Nah, dari gladi lapang itu keduanya ini akhirnya bisa tercover. Nah, keduanya bisa tercover. Termasuk bagaimana nanti keluarga itu mensiagakan, punya tas siaga bencana. Kemudian bagaimana menyepakati bentuk dari sistem peringatan dininya, apa pakai kentongan, apa pakai sirine, apa pakai horn. Kalau di Ngelang itu pakai horn. Terus nanti bagaimana cara meresponnya itu harus disepakati. Berikutnya juga yang sulit dari subkomponennya adalah sosialisasi kebencanaan terkait dengan kelompok rentan, ibu hamil, anak, lansia, termasuk kelompok disabilitas. Ini menurut teman-teman sangat bermanfaat, tapi mewujudkannya susah. Nah, sehingga perlu kaji tindak agar teman-teman Destana itu memiliki memiliki keterampilan
untuk kembali lagi ke siagaan. Dengan cara apa? Dilatih respon tanggap darurat. Itu hasil penelitiannya. Nggih, matur suwun. Nah, alhamdulillah oleh tambahan ilmu ya toh. Jadi manfaatnya talkshow itu luar biasa. Jadi masyarakatnya paham kesiapsiagaan bencana iki seperti apa. Iki perlu dilanjutkan lagi. Nanging uga ning kene. Kula ning kene padha dloser kabeh kingko ngantuk. Nah, semoga nanti bisa berkelanjutan, bisa datang mungkin dari dinas sosial yo melu gabung ngobrol berdelapan gitu. Wow, 8 komponen yang ikut membantu kesiapsiagaan bencana di Magetan. Nggih, matur sembah nuwun menika rawuhipun menika saking dinas sosial, saking Bapak Kalaksa, ugi wonten Profesor Heru, sampun dugi wonten acara Mbak Karso, saderengipun dipun tutup niki Prof Heru kersanipun mungkin 1-2 menit bagaimana membentuk kesadaran. Oh ngaten, monggo nang ngaten. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sekilas bahwa untuk mewujudkan desa yang siap siaga dalam keadaan bencana itu ukurannya 5 tadi ya, pengetahuan sikap, kebijakan, kemudian ada rencana tanggap darurat, ada early warning system atau EWS atau sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya. Tapi sebenarnya berangkatnya itu yang dari unsur nomor 1 tadi. Saya tadi mendengar pada bagian awal gitu Pak Narto dari FBRB menyatakan hal yang sangat penting adalah kesadaran. Sebenarnya kesadaran itu implementasi atau manifestasi atau perwujudan dari pengetahuan dan sikap tadi. Ya, jadi pada dasarnya dalam mewujudkan perilaku masyarakat yang positif dalam sistem kewaspadaan bencana atau kesadaran akan tanggap terhadap bencana itu harus diawali dengan belief. Ya, istilahnya belief. Belief itu keyakinan. Yakin bahwa apa yang akan kita lakukan ini berguna. Berguna bagi siapa? Berguna bagi kita semua saat ini, berguna bagi anak cucu kita nanti, berguna bagi masyarakat, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Intinya seperti itu aja sebenarnya. Oleh karena itu supaya belief atau keyakinan bahwa ini berguna, maka harus dibangun dari pengetahuan tadi. Nah, dari pengetahuan tumbuhlah belief, baru tumbuhlah attitude atau sikap. Nah, sikap itu ada 2 kubu menerima, menolak, positif, negatif, mendukung, menentang, menyukai, membenci. Nah, sebenarnya kesadaran itu saya rasa seperti itu. Jadi kita tahu dulu, kemudian timbullah keyakinan bahwa ini benar, setelah itu kita akan berpihak. Apabila kita sudah berpihak, itu artinya kita sudah sadar. Kalau sudah sadar, tinggal mewujudkannya dalam praktis. Jadi kalau gampangnya ada knowledge atau pengetahuan, nanti membangun attitude atau sikap, dan terakhir adalah membangun praktis. Lah prakteknya itu apa? Ya prakteknya ya bukti dari kesadarannya tadi. Ayo membuat rencana peringatan, ayo membuat sistem peringatan dini, ayo memobilisasi sumber daya. Ya saya rasa itu aja. Ngaten Mbah Karso. Mudah-mudahan jelas. Sembah nuwun. Nggih, alhamdulillah tepuk tangan nih. Wah, jan. Alhamdulillah tenan, saya dalu saya regeng. Niki badhe matur napa Bapak? Ngaten Mbah Karso. Nggih. Niki iki sing Destana iki bengi-bengi omahe adoh omahe gunung cobi dipun paringi kesempatan. Nah iki ben ora ngantuk niku lho. Perwakilan kau Destana lah ngoten to Mbah. Monggo. Monggo sinten iki saking Destana. Pundi jenengan tunjuk mawon. Mbah Mudin. Mbah Mudin. Pak Yani Santoso. Monggo. Monggo maju Mas. Mriki. Nah. Monggo jenengan perwakilan saking Destana. Nggih, dalemipun pundi Mas?
Geni langit. Geni langit, wah iki nggon dhuwur tenan iki. Monggo jenengan sampaikan keluhan apa gajine kurang ngoten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Santoso, berasal dari pucuk gunung Geni Langit, desa Geni Langit. Saya hanya mau menceritakan mungkin selama ini saya menjadi relawan di desa Geni Langit. Untuk awal sekitar tahun 2019 pada akhir tahun di desa kami terdampak kebakaran hutan, dan itu medan aksesnya menurut kami juga luar biasa juga, karena beberapa jam perjalanan baru sampai ke titik lokasi. Kemungkinan yang kami rasa pada beberapa hari yang lalu, karena kami juga mengikuti update status kebakaran hutan di Gunung Lawu, mungkin kelemahan relawan, ya mungkin ini relawan ya, kemungkinan terkadang di fisiknya juga, karena medannya sangat luar biasa, dan di sana kalau di relawan itu gak enak-enak. Maksudnya gak enak-enak niku kita datang berfoto selfie atau gimana, itu gak seperti itu. Relawan ketika sudah action, sudah datang, itu pasti bergerak. Apa yang dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi di kebencanaan tersebut. Mungkin itu, tapi semoga saja Magetan aman untuk kebakaran hutan. Alhamdulillah, amin. Terus untuk selanjutnya di daerah kami di Geni Langit itu terdapat beberapa bencana yang jarang tapi jangan sampai lagi, yaitu kebakaran termasuk ada, terus yaitu tanah longsor. Itu seperti agenda rutin di tiap tahunnya di desa kami. Tapi alhamdulillah kami sudah dibentuk, yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB atau Destana juga di desa Geni Langit. Alhamdulillah juga bukan kami yang kuat atau bukan kami yang tangguh sebenarnya, bukan forumnya, tapi menurut kami yang tangguh adalah masyarakat kami, yang apabila terjadi bencana itu seketika itu juga bencana harus selesai. Lebih-lebih Dusun Wonomulyo itu luar biasa, ketika ada bencana bergerak, bukan hanya kekuatan tubuh tapi kadang dompetnya ikut melayang ya. Itulah ketangguhan di desa kami. Sedikit cerita dari kami. Hanya saja saya berpikir ilmu yang kita dapat dari relawan, karena relawan itu tidak digaji, sedikit pun tidak digaji. Berpikir kami, banyak warga yang ikhlas demi terwujudnya ketangguhan di desanya. Untuk saat ini baru 26 destana yang ada di desa di seluruh Kabupaten Magetan seyogjanya. Mohon sekiranya BPD Kabupaten Magetan memfasilitasi supaya desa-desa yang ada di Kabupaten Magetan ini semuanya tangguh. Bukan desanya tapi sampai perorangan. Bagaimana tangguh perorangan, bagaimana tangguh untuk keluarga, dan juga kemungkinan banyak relawan yang ada di Kabupaten Magetan, tapi mungkin covernya yang berbeda-beda. Dan khusus dari kami sendiri juga
kami tergolong santri dan santri itu belum tersentuh sedikit pun terkait santri tangguh atau sagu santri tangguhnya juga belum tercover, dan itu sangat menurut saya wajib untuk mewujudkannya. Jadi keinginan kami Bapak, karena kami hanya relawan, sekiranya dari OPD memfasilitasi kami supaya kami menjadi lebih tangguh dan tangguh. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki luar biasa. Niki pripun? Niki kan saking tagana gitu, saking relawan geni langit. Ngelak ngenteni bantuane pomo bencana longsor pacul eran duwe dadak ngenteni saka BPBD kesuwen gitu. Nah, diwehi fasilitas utawi bantuan apa jenenge kanggo kesiapsiagaan ngono kuwi. Nah, prasarana. Nah, pripun ngoten niku? Monggo sinten setunggal mau dipun jawab niku. Siap napa mboten BPBD niku kersanipun semangat niki sing saking relawan niku. Mosok arek Gunung Kobong ngenteni BPBD teko, padahal ning isor jare mau kudu tangguh ngoten niku. Monggo. Saya rasa kalau kami melihat sebenarnya memang peran masyarakat sudah luar biasa. Memang perlu suatu koordinasi yang lebih baik lagi dalam penanggulangan bencana terkait dengan fasilitas dan sebagainya, utamanya dari permintaan dari Pak Mudin terkaitan santri tangguh bencana. Ya, nanti kami sampaikan pada pimpinan, dapatnya pada saatnya nanti juga ada diadakan forum ya seperti itu, termasuk fasilitas-fasilitas dalam untuk penanggulangan bencana. Tapi pangapunten pancing nggih kahanane nggih ngaten menika keterbatasan kertas niki nggih. Mbah, pun ngertos to, Mbah? Nggih, pun ngertos. Kula niki pun kawontenan ngaten menika memang untuk fasilitas itu sangat-sangat terbatas yang dimiliki BPBD. Maka dari itu memang yang sangat diperlukan memang ketangguhan itu muncul dari masyarakat. Ya, makanya dari kami tetap banyak-banyak melakukan sosialisasi. Harapannya sosialisasi itu bisa ditindaklanjuti di tingkat bawah. Makaten, Mbah. Oh iya, matur sembah nuwun. Nek ngono kae masih mau ora wani menyampaikan keluhannya. Nggih. Kula nggih jane nek gadah keluhan tapi somben. Nggih. Nggih niki sampun dalu nggih, matur sembah nuwun. Pripun? Wong Pak Heru. Tanduk Pak Heru. Monggo. Nah, ini tadi saya dibisikin oleh Ketua FPRB Forum Pengurangan Risiko Bencana Pak Narto. Apakah yang ke depan ini ada dana dikit-dikit untuk turut membangun Destana? Terus saya bilang ada sedikit, tapi tahun 2024 mungkin bisa mengakselerasi pembentukan Destana yang baru, Pak. Alhamdulillah. Cair tenan toh. Pokoknya lah ngundang Mbah Karso kabeh serba cair gitu. Alhamdulillah. Nanti tahun 2024 selain yang disampaikan Prof Heru, kami akan garap ngelang Mbah Mar, Putih Muhammad. Nah, alhamdulillah malah ini sudah disetujui dan sudah turun, tinggal garap mawon. Mudah-mudahan Maret nanti kita garap ngelang. Alhamdulillah. Bentuknya gladi lapangan, simulasi. Alhamdulillah. Mengke saged ngubungi Mas Sukoco nggih, kersane diberitakan ten radio niku. Nah, ya Mas Sukoco. Iki saya dalu, saya panas. Iki kaya apa kae jenenge debat kandidat, Mbak. Nah, kandidat kok sapa sing dipilih siji loro telu pepet. Bayar ora melu. Nun sewu nggih. Dana tadi bukan dari saya ya, tapi dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya ditugasi. Oh, ngaten nggih. Saya pilih ada dana itu untuk apa? Terus saya bilang untuk Destana saja di tempat saya. Oh, ngaten. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Ya. Mbah, sebelum closing saya juga pengen menambahin, saya pengen menyampaikan bahwa
yang namanya relawan itu sebenarnya luar biasa, Mbak. Mereka tidak dibantu pun secara sukarela membantu gitu. Iya, ora selfie tok wingkel lho, langsung action duwe mang lho. Nah, ini cuman gini, Mbak. Saya punya cerita kemarin ya, terkait Gunung Lawu kemarin. Untuk ke titik api aja mereka jalannya 2,5 jam, Mbak. Nah, iya, ngono dilakoni. Nah, itu. Padahal mereka itu tidak digaji, tidak diupah, tidak diapa-apain gitu, Pak. Tidak dikasih apapun. Mereka sukarela datang jalannya 2,5 kilo, 2,5 jam gitu, Pak. Akhirnya apa? Mereka kemudian lebih membawa hal yang penting kayak untuk alat untuk ilaran. Bahkan minum dan makan itu mereka tinggal. Wis ora penting. Nah, nggak penting akhirnya. Nah, waktu mereka kehabisan bahan makanan maupun minum, mereka juga punya cara gitu loh, Mbak. Nebang bambu. Karena tidak ada air, di bambu itu ternyata ada air gitu. Artinya apa? Mohon maaf ya. Ini juga mungkin buat catatan kita semua bahwa komunikasi itu penting dengan mereka. Mereka juga diuangkan itu aja sudah senangnya, Pak. Alhamdulillah gitu loh. Untuk diajak komunikasi dan lagi-lagi kita harus sinergi dengan para relawan gitu ya. Karena mereka tanpa diminta pun mereka turun sendiri dengan peralatan yang mereka seadanya. Bahkan itu tadi Masnya juga bilang bahwa kadang mereka juga keluar fulus sendiri gitu untuk membantu ya apapun bencana yang terjadi di wilayah kita itu gitu. Itu aja Mbak. Keren pokoknya untuk relawannya harus diajak ngomong, diajak ngopi kayaknya Mbak. Aku kelingan Mas iki sing watu glundung kayak gluduk-gluduk kae. Kayak diberitakne ning rasi yo. Sing diwawancara ya kuwi iki mang biji-biji kuwi sing diwawancara dik ben kae. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Nggih, niki matur sembah nuwun sampun rawuh wonten adicara talk show kesiapsiagaan menika saking kerjasama FIRB kalian BPBD ugi menika Kementerian Kesehatan ugi Radio Rasi FM Magetan. Nggih, menika jenengan nak pengen tutuk lah guyonan kali Mbah ben setu niku jenengan dolan ten radio niki live kula. Niku guyonan nggih menerima tamu sapa wae sing merasa mengeluhkan tidak punya bojo gitu. Niku saged ngoten nggih. Matur sembah nuwun nggih menika sampun dipun undang kalian tim Miwon Radio Rasi utawi angkringane Mbah Karso. Matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh. Menika dipun tutup kanthi bacaan hamdalah monggo. Monggo mbakipun wau pundi nggih? Lho wis bobok. Nggih niki Mbak monggo Mbak jenengan tutup Mbak. Kula kembalikan ke jenengan monggo. Ki niki Mbak nggih nyuwun pamit. Nggih, sebelum ditutup oleh protokol, izin saya menambah sedikit aja. Seperti di depan kami sampaikan tadi bahwa rangkaian ini baru rangkaian yang pertama, rangkaian kedua nanti bersih-bersih sungai. Jadi sekaligus kami mohon izin pada teman-teman dari Destana pada saatnya nanti waktu ke depan nanti akan kami hubungi, kami mohon bantuan kekuatan dari panjenengan untuk mendukung kegiatan bersih-bersih sungai di Jajar dan Ngelang. Nanti kekuatannya berapa akan kami hitung kaitan dengan sapras yang lain. Juga mohon izin nanti kepada yang terhormat Bapak dari PU Pak Indro mohon disampaikan kami nanti sangat membutuhkan tenaga terkait dengan bersih-bersih sungai khususnya nanti dari pasukan panjenengan yang wilayah sungai di Ngelang dan Jajar. Terus dari DLH mohon izin nanti kami mohon juga dibantu terkait dengan angkutan sampahnya karena sesuai informasi sampah yang di Jajar lumayan banyak nanti akan dikumpulkan dan dibawa ke tempat tertentu nanti akan ditindaklanjuti. Makaten kami nanti akan bersurat ini sebagai informasi awal mohon dukungannya. Terima kasih kami serahkan kepada protokol. Bapak Ibu sekalian, demikian selesai sudah acara talk show pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.